Ya, teman-teman BBOH, kita kembali lagi ya setelah teman-teman melihat apa itu Ampuri, siapa itu Ampuri, segitu gedenya ya sebuah asosiasi yang menaungi segitu banyak PPIU dan yang terbesar di Indonesia. Kita kembali lagi ke Pak Firman M. Nur. Pak, larangan apa saja sih sebetulnya yang tidak boleh ibaratnya yang dilakukan oleh baik itu PPIU ataupun perorangan? Terutama saya melihat kan banyak masalah ya, ada yang berangkat nggak pulang, nggak ada tiket pesawat gitu. Mungkin bisa sharing kali dengan teman-teman di sini. Memang sebuah tantangan ya. Antusias masyarakat yang berangkat umroh ini luar biasa. Indonesia pada tahun 2024 tembus 1,6 juta jemaah umroh setahun yang berangkat. Kalau tahun ini diperkirakan berapa tuh Pak? Tahun lalu aja 1,6. 1,6. Kemungkinan ada kenaikan, dari jumlah. Ini menandakan tentu kesyukuran kita bersama bahwa Indonesia adalah negara yang makmur. Betul. Karena perjalanannya bukan perjalanan yang murah sebetulnya. Iya, betul. Yang kedua adalah tingkat kesadaran kita terhadap agama itu luar biasa. Dan kita melihat ini adalah kesempatan bagaimana Indonesia akan jauh menjadi negara yang lebih berkah insya Allah. Dengan banyaknya jamaah yang berangkat. Karena ibadah umroh itu, Bu Limi, adalah pembuka pintu rezeki. Jadi salah satu manfaatnya adalah pembuka rezeki. Jadi makanya kita selalu melihat orang yang pulang ibadah haji atau umroh, berkahnya luar biasa. Berkahnya luar biasa. Yang menarik adalah pada saat mungkin tahun ini dia berangkat dia dengan pasangan, terus berdoa, ya Allah semoga dalam 5 tahun ke depan kami bisa datang bersama keluarga. Rata-rata 2 tahun udah berangkat Bu Limi. Karena apapun yang kita spend, yang kita keluarkan di jalan Allah, Allah akan ganti. Jadi sebetulnya transaksinya itu. Nah kami makanya selalu dalam metode penyadaran masyarakat, Anda kalau ada dalam masalah khususnya ekonomi, lebih baik berani berangkat umroh dengan talangan daripada kredit motor. Oke. Karena apa? Ibaratnya begini Pak, ibadah didahulukan daripada duniawinya. Begitu ya. Dan banyak success story tentang itu. Nah yang kedua adalah yang saat pertanyaan tadi adalah undang-undang ini kan membuka keran untuk pelaksanaan penyelenggaraan ibadah umroh mandiri. Tadi sudah saya jelaskan bahwasanya dalam arti umroh mandiri, proses keberangkatannya itu tidak dalam rombongan, bisa sendiri. Yang kedua adalah untuk memastikan akomodasinya diakses melalui penyedia layanan, yang insya Allah dalam turunan undang-undang adalah diberikan kepada PPIU tentunya. Dan kami juga sebagaimana membuka diri, tidak harus memaksa orang dalam rombongan-rombongan besar yang sudah terjadwal segala macam. Nah yang kedua adalah yang kita harus hindari memastikan adalah jangan sampai kalimat umroh mandiri ini itu menjadi sebuah keberangkatan ya yang sebetulnya dikelola oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang tidak mempunyai wewenang untuk melakukan proses sebagaimana PPIU ujung-ujungnya. Kalau kita ngelihat Pak di sosmed itu umroh mandiri gabung, harga hanya segini, itu kan sebetulnya dia sudah melakukan fungsinya PPIU. Betul. Kan, ya itu sebetulnya yang tidak boleh ya. Itu tidak boleh dan itu potensi untuk kena pelanggaran pidana. Karena dalam undang-undang haji dan umroh di pasal 22 pasal 122 dan 124 baik dalam arti mengumpulkan jamaah dan memberangkatkan jamaah itu terancam pidana 6 tahun. Wow, 6 tahun teman-teman ya, bukan satu yang kecil. Iya, betul. Bahkan di pasal 124 siapapun yang mengumpulkan, menerima setoran atau mengumpulkan setoran pembayaran perjalanan ibadah umroh, itu pasal pidananya lebih tinggi lagi, 8 tahun. Banyak kasus kok. Ya kan? Nah, betul kami juga sebagai asosiasi melihat itu keprihatinan kita. Tentu seyogyanya sebuah perjalanan ibadah dibantu. Tidak menjadi akses yang membuat gagal berangkat dan sebagainya. Namun secara kalkulasi kami melihat adalah alhamdulillah saat ini kalau seandainya proses itu pendaftaran jelas kepada PPU, itu ada channeling untuk dipertanggungjawabkan. Ya, karena itu juga fungsinya asosiasi kan juga kontrol kan. Ya Pak ya. Ibaratnya kalau travelnya nggak patuh kan juga
harus keluar daripada asosiasi begitu. Salah juga, satunya kan? itu, yang kedua bahkan kami melakukan mitigasi. Jika ada anggota kita yang satu dan lain hal berakibat pada tidak mampu memulangkan atau berangkatkan, kita coba carikan mitigasi solusi untuk itu bersama-sama. Ya. Bagaimana dana jamaah yang ada itu tetap bisa memberikan keberangkatan. Namun secara total kami melihat adalah kasus ini sebetulnya ketidaktahuan masyarakat ya, memberikan dananya kepada oknum yang mengklaim sebagai penyelenggara, nah, gitu. Itu aja sudah banyak kasus. Apalagi saat ini di media sosial, ya banyak sekali individu-individu yang mencoba untuk dengan semangat umroh mandiri. Mencoba untuk mengumpulkan orang, sedangkan dia tidak punya kantornya, tidak tahu siapa, bahkan orangnya kita juga tidak kenal karena media sosial ya. Kemudian dibuat event dan kita juga belum tahu pasti apakah dia punya reservasi lain sebagainya. Jadi proses mengumpulkan orangnya aja itu sudah menjadi pelanggaran pidana dalam undang-undang. Yang kedua mengumpulkan dananya. Yang ketiga adalah perlindungan terhadap jamaahnya kan nol akhirnya. Ya, betul. Dan itu berefek kepada tentu negara harus hadir mau tidak mau. Nah, makanya kami melihat bahwasanya perlu sekali pemerintah dalam hal ini Kementerian Haji dan Umroh Indonesia melakukan sosialisasi yang lengkap, yang total kepada masyarakat sebelum semangat euforia tentang umroh mandiri ini menimbulkan korban. Begitu. Jadi sebetulnya ya perlu edukasi lah ya ke masyarakat. Jadi bukan umroh mandiri kemudian jadi euforia dan semua orang mau berangkat tanpa melalui PPIU, karena ada dasar hukumnya tadi kan Pak. Betul. Dan yang terutama juga kalau sakit siapa yang mau ngurus di situ, dan amit-amit deh Pak, ada yang meninggal di sana siapa yang ngurus kan juga nggak tahu kan. Biasanya tuh kan sampai asosiasi juga turun tangan siapa yang ada di sana terus dicek ya kan. Kemudian misalnya ada grup yang udah harus pulang, kemudian harus ada yang stay, ya kan, yang buat ngurusin jamaahnya. Betul. Itu kan fungsinya PPIU, ya kan. Iya. Kami dalam melindungi, memberikan pelayanan kepada totalitas. Dalam kasus travel saya, misalnya 3 bulan yang lalu, sudah mau naik pesawat, sudah duduk di pesawat bahkan tiba-tiba sakit, harus diturunkan. Itu kan, mohon maaf, proses yang terpisah. Kalau kita itu keluarga, walaupun berangkat dengan keluarga, hanya yang sakit yang boleh diturunkan. Yang lain tidak boleh turun karena imigrasi sudah selesai, clearance sudah selesai semuanya. Nah, karena bersama dengan PPU, kita kan punya ground handling dan sebagainya, koordinasi. Jadi keluarga tetap pulang, kita yang menyelesaikan urusan dia di rumah sakit, pengawasan, pendampingan sampai selesai pulang, reschedule pesawat dan dipulangkan setelah 2 minggu. Dan kalau terjadi kepada umroh mandiri tanpa ada tanda kutip perlindungannya, siapa yang akan, karena secara regulasi memang tidak boleh turun loh, kecuali yang sakit. Betul. Tapi kan harus ada yang ngurus, kalau dia sakit terus nggak ada yang ngurus gimana gitu. Tentu ya kita berharap pemerintah membuat turunan undang-undang yang betul-betul mengcover tentang hal-hal teknis begitu. Cuman sampai saat ini kan kami berusaha semaksimal mungkin mendorong dan membantu pemerintah. Banyak hal kami mitigasi, ya, karena sebagai asosiasi bagaimanapun kita perlu hadir untuk memberikan mitigasi dan bantuan. Ya, dan kami melihat bahwasanya kita ingin ya, dengan terbentuknya Kementerian Haji ini nomenklatur keterwakilan kita Indonesia di Saudi Arabia itu menjadi lengkap, karena saat ini baru ada kantor urusan haji, belum ada kantor urusan umroh. Sedangkan dengan umroh mandiri akan ada ketidaksesuaian. Contoh yang paling penting, semangat umroh mandiri ini ada oknum-oknum, artinya akan banyak masyarakat berangkat tidak dengan channeling resmi. Muncullah pengepul hanya dengan versi yang berbeda mungkin ya. Kemarin ketika Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 hanya PPU, kami pun kesulitan sekali, banyak sekali oknum-oknum yang berlaku sebagai PPU. Dan tidak bisa ditindak karena jumlahnya sangat besar. Ya, bagaimana sekarang semua terbuka. Nah, mari kita bersama-sama dan kami Ampuri mendedikasikan diri untuk siap berkoordinasi bersama Kementerian Haji dan Umroh Indonesia untuk kita membuat satgas lah. Bagaimana agar betul-betul jamaah kalau seandainya mandiri berangkat ke Tanah Suci sudah memiliki semua kelengkapannya agar tidak terjadi masalah nama baik bangsa kita di depan wajah internasional dan ini di Tanah Suci. Mungkin kita istirahat dulu sebentar, setelah itu kita akan balik lagi. Dengan diberlakukannya umroh mandiri sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh,
pemerintah Indonesia secara resmi memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk melaksanakan ibadah umroh secara mandiri. Umroh mandiri merupakan pelaksanaan ibadah umroh dengan mengusung semua keperluan sendiri tanpa bantuan agen travel resmi. Namun para jamaah tetap perlu memiliki pengetahuan dan persiapan yang matang, mulai dari pengurusan visa, pemesanan tiket pesawat, akomodasi, hingga transportasi lokal selama berada di Tanah Suci. Meski demikian, pelaksanaan umroh mandiri tetap memerlukan kehadiran perusahaan penyelenggara ibadah umroh atau PPIU. Hal ini untuk menjamin keamanan, kenyamanan, serta standar pelayanan minimum bagi jamaah. Salah satu asosiasi besar yang menaungi PPIU adalah Ampuri atau Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia. Ampuri saat ini aktif memberikan edukasi terkait pelaksanaan umroh mandiri dan kaitannya dengan PPIU. Selain menjadi wadah bagi lebih dari 700 penyelenggara haji dan umroh di seluruh Indonesia, Ampuri juga terus mendorong anggotanya untuk memberikan pelayanan terbaik sesuai standar yang ditetapkan pemerintah. Kebijakan umroh mandiri ini diharapkan dapat memberikan pilihan yang lebih luas bagi umat muslim di Indonesia, sekaligus memperkuat kolaborasi antara masyarakat dan penyelenggara resmi dalam menjaga kualitas ibadah umroh.